Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Tias. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi material keramik. Adapun anggota kelompok saya yaitu Widya Andani, Farah Ikhlas Trianda, Justin Swandi Renaldi, Mahendra Yuda, Tria Rohani, dan Ella Novitasari. Baik teman-teman, langsung saja penyampaian materi, yaitu yang pertama ada pengertian keramik. Keramik berasal dari bahasa Yunani yaitu kramos yang artinya tanah liat. Kemudian kramos, maaf salah, keramikos artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Jadi, bahan keramik ialah semua atau barang yang dibuat dari bahan tanah atau buatan silikat dan yang proses pembuatannya melalui pembakaran pada suhu tinggi. Kemudian jenis keramik. Jenis keramik dibedakan menjadi dua, yaitu keramik tradisional dan keramik modern. Pertama, keramik tradisional. Apa sih keramik tradisional itu? Keramik tradisional itu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam seperti kuarsa, kaolin, tanah lempung, tanah godean, pasir, dan lain-lain. Contohnya barang gerabah, guci, patung Cina, dan keperluan konstruksi untuk industri. Kemudian yang kedua itu ada keramik modern. Keramik modern yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida logam atau logam seperti oksida logam Al2O3, ZrO2, MgO, dan lain-lain. Penggunaannya sebagai elemen pemanas, semikonduktor, komponen turbin, dan pada bidang medis. Contohnya itu silikon karbida dalam turbin gas otomotif AGT-100 yang beroperasi di temperatur tinggi. Aluminium oksida sebagai dasar landasan untuk integrat sirkuit chips dalam modul konduksi panas. Karakteristik keramik. Keramik memiliki karakteristik yang memungkinkannya digunakan untuk berbagai aplikasi, yaitu 1. Kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. Yang kedua, tahan korosi. Ketiga, sifat listriknya dapat insulator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor. 4. Sifatnya dapat magnetik dan non-magnetik. 5. Keras dan kuat, namun rapuh. 6. Dua jenis ikatan dapat terjadi dalam keramik, yakni ikatan ionik dan kovalen. Sifat keseluruhan material bergantung pada ikatan yang dominan. Struktur kristal keramik. Untuk bahan keramik yang ikatan atomnya didominasi ionik, struktur kristal dapat dianggap terdiri dari ion bermuatan listrik atom, ion logam, atau ion kation bermuatan positif karena mereka melepaskan elektron valensinya menjadi ion non-logam atau anion yang bermuatan negatif. Rasio perbandingan diameter antara kation dan anion adalah kation lebih kecil dari anion, sehingga kation selalu dikelilingi anion. Sebagian besar keramik diikat secara ionik dan hanya sedikit diikat secara kovalen. Selanjutnya yaitu sifat-sifat keramik. Yang pertama, sifat mekanik. Keramik biasanya material yang kuat dan keras dan juga tahan korosi. Sifat-sifat ini bersama dengan kerapatan yang rendah dan juga titik lelehnya yang tinggi membuat keramik merupakan material struktural yang menarik.
Keterbatasan utama keramik adalah kerapuhannya, yakni kecenderungan untuk patah tiba-tiba dengan deformasi plastik yang sedikit. Sifat yang kedua yaitu sifat termal. Sifat termal penting bahan keramik adalah kapasitas panas, koefisien ekspansi termal, dan konduktivitas termal. Kapasitas panas bahan adalah kemampuan bahan untuk mengabsorpsi panas dari lingkungan. Sifat yang ketiga yaitu sifat kimia. Salah satu sifat khas dari keramik adalah kestabilan kimia. Sifat kimia dari permukaan keramik dapat dimanfaatkan secara positif. Karbon aktif silika gel, zeoloid, dan sebagainya mempunyai luas permukaan besar dan dipakai sebagai bahan pengabsorb. Sifat yang keempat yaitu sifat elektrik. Sifat elektrik bahan keramik sangat bervariasi. Keramik dikenal sangat baik sebagai isolator. Beberapa isolator keramik seperti BaTiO3 dapat dipolarisasi dan digunakan sebagai kapasitor. Sifat yang kelima yaitu sifat fisik. Sebagian besar keramik adalah ikatan dari karbon, oksigen, atau nitrogen dengan material lain seperti logam ringan dan semi logam. Hal ini menyebabkan keramik biasanya memiliki densitas yang kecil. Sifat yang keenam yaitu sifat magnetik. Keramik yang mengandung besi oksidasi Fe2O3 dapat memiliki gaya magnetik mirip dengan magnet besi, nikel, dan kobalt. Selanjutnya, bahan baku keramik. Bahan baku keramik dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada lempung. Lempung ialah tanah yang berasal dari pelapukan batuan sehingga tanah tersebut tidak murni. Yang kedua ada feldspar, berfungsi sebagai pemberi sifat flux dalam formulasi keramik. Ada 3 jenis feldspar yang umum yang semuanya dipakai dalam produk keramik, yaitu potas, soda, dan gamping. Yang ketiga pasir, yaitu jenis butiran tanah yang kasar hasil pelapukan batuan beku dan sedimen serta tidak berstruktur. Jenis keramik dari segi kepadatan. Yang pertama ada gerabah. Gerabah dibuat dari semua jenis bahan tanah yang plastis dan mudah dibentuk, dan dibakar pada suhu maksimum 1000 derajat Celcius. Keramik jenis ini struktur dan teksturnya sangat rapuh. Yang kedua ada keramik batu. Dibuat dari bahan lempung plastis yang dicampur dengan bahan tahan api sehingga dapat dibakar pada suhu tinggi 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Keramik jenis ini mempunyai struktur dan tekstur halus dan kokoh. Porselin adalah jenis keramik bakaran suhu tinggi yang dibuat dari bahan lempung mumi yang tahan api, seperti kaolin, alumina, dan silika. Dan yang terakhir ada keramik baru, adalah keramik yang secara teknik diproses untuk keperluan teknologi tinggi seperti peralatan mobil listrik, konstruksi, komputer, cerobong pesawat, kristal optik, keramik metal, keramik multilapis, keramik multifungsi komposit, keramik, silikon, biokeramik, dan keramik magnet. Selanjutnya, proses pembuatan keramik tradisional. 1. Pengolahan bahan bertujuan untuk mengolah bahan baku dari berbagai material yang belum siap pakai menjadi bahan keramik plastis yang telah siap pakai. Proses-proses dalam pengolahan bahan antara lain pengurangan ukuran butir, penyaringan, pencampuran, pengadukan, dan pengurangan kadar air. Yang kedua, pembentukan. Pembentukan adalah tahap mengubah bongkahan badan tanah liat plastis menjadi benda-benda yang dikehendaki. Ada 3 keteknikan utama dalam membentuk benda keramik. Pembentukan tangan langsung, teknik putar, dan teknik cetak atau casting.
3. Pengeringan bertujuan untuk menghilangkan air plastis yang terikat pada bahan keramik. Keempat, pembakaran merupakan inti dari pembuatan keramik, di mana proses ini mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, dan kuat. Pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku bersuhu tinggi. Ada beberapa parameter yang mempengaruhi hasil pembakaran: suhu sintering, atmosfer tungku, dan mineral yang terlibat. Kelima, pengglasiran. Pengglasiran merupakan tahap yang dilakukan sebelum dilakukan pembakaran glasir. Benda keramik, biskuit, dilapisi glasir dengan cara dicelup, dituang, disemprot, atau dikuas. Fungsi dari glasir pada produk keramik adalah untuk menambah keindahan supaya lebih kedap air dan menambahkan efek-efek tertentu sesuai keinginan. Proses pembuatan keramik industri. 1. Pembentukan. Proses-proses pembentukan antara lain, yang pertama yaitu slip casting, adalah proses untuk membuat keramik yang berlubang. Kedua, pressure casting. Pada proses ini, bubuk keramik dituangkan pada cetakan dan diberi tekanan. Ketiga, injection molding. Proses ini digunakan untuk membuat objek yang kecil dan rumit. Keempat, extrusion adalah proses kontinu yang mana bubuk keramik dipanaskan di dalam sebuah tong yang panjang. Kedua, densifikasi. Nah, proses densifikasi menggunakan panas yang tinggi untuk menjadikan sebuah keramik menjadi produk yang keras dan padat. Pada proses pemanasan, partikel-partikel bubuk menyatu dan memadat. Proses pemadatan ini menyebabkan objek keramik menyusut hingga 20% dari ukuran aslinya. Tujuan dari proses pemanasan ini adalah untuk memaksimalkan kekerasan keramik dengan mendapatkan struktur internal yang tersusun rapih dan sangat padat. Kegunaan keramik industri. Yang pertama yaitu keramik dengan properti elektrik dan magnetik dapat digunakan sebagai insulator, semikonduktor, konduktor, dan juga magnet. Nah, untuk keramik dengan properti yang berbeda dapat digunakan pada aerospace, biomedis, konstruksi bangunan, dan industri nuklir. Beberapa keramik yang penting sebagai bahan teknik antara lain. Yang pertama, refraktori atau batu tahan api, kedua gelas atau kaca, ketiga abrasif, keempat semen atau semen. Nah, untuk kelemahan keramik sendiri, yang pertama yaitu cacat, seperti retak, ruang hampa, terperangkapnya kotoran atau udara. Lalu, tekstur keramik tergolong keras sehingga membuat tidak nyaman jika berdiri atau berjalan terlalu lama di atas lantai keramik. Yang ketiga yaitu mudah pecah, kemudian tidak elastis, dan terakhir tidak bisa diperbaiki jika sudah pecah. Berikut adalah sumber referensi dari materi yang ada pada PPT kami. Oke, demikian presentasi dari kelompok 4. Semoga materi yang kami sampaikan bisa dimengerti dengan jelas oleh teman-teman ya. Sebagai moderator, saya mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan atau saya bicarakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.